Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak sih, di masa pandemi seperti sekarang ini, dimana kita sama-sama berjuang untuk melawan virus corona ini, di luar sana itu banyak sekali produsen atau bahkan perusahaan yang mengklaim atau menjual produknya itu dengan label misalnya antivirus corona atau dapat menyembuhkan virus corona. Nah, nggak jarang teman-teman semua kita ketahui bahwa banyak produk yang dijual itu dilabeli dengan embel-embel antivirus corona. Nah, itulah teman-teman pentingnya diberlakukannya regulasi terkait dengan gizi dan pangan olahan tertentu. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Safitri, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang regulasi gizi dan kesehatan pangan olahan tertentu. Menurut Nutrition and Food Expert Society of Indonesia itu sendiri, regulasi gizi dan pangan itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah peraturan pemerintah, yang ketiga adalah peraturan menteri, dan yang keempat adalah keputusan presiden, kemudian peraturan kepala BPOM, serta SNI. Pada regulasi kali ini terdiri dari 3 hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah klaim gizi dan kesehatan, yang kedua adalah informasi nilai gizi, dan yang ketiga adalah pangan proses tertentu. Jadi teman-teman, klaim gizi dan kesehatan di label dan iklan pangan itu merupakan uraian yang menggambarkan zat gizi yang terkandung di dalam produk pangan serta manfaat zat gizi itu sendiri, baik itu zat gizi itu sendiri maupun non gizi dalam pangan dan hubungannya dengan kesehatan. Klaim gizi dan kesehatan itu dapat dimanfaatkan oleh konsumen untuk memilih produk mana yang akan mereka konsumsi atau produk mana yang akan mereka beli. Sedangkan untuk produsen itu sendiri, klaim gizi dan kesehatan itu dimaksudkan untuk menyampaikan keunggulan produk serta meningkatkan penjualan. Jadi, pangan olahan yang mencantumkan klaim pada label itu harus memenuhi syarat asupan per saji yang tidak boleh lebih dari 18 gram lemak total, kemudian 4 gram lemak jenuh, 60 mg kolesterol, serta 300 mg natrium. Klaim ini sendiri tidak diberlakukan untuk pangan olahan yang masih memerlukan proses lanjutan atau intermediate produk, yang artinya produk tersebut masih memerlukan bahan tambahan lainnya. Penetapan klaim itu sendiri memperhatikan yang pertama adalah jenis, jumlah, dan fungsi zat gizi atau komponen pangan itu sendiri yang terkandung di dalam suatu produk pangan, kemudian jumlah pangan yang wajar dikonsumsi sehari, kemudian pola konsumsi gizi seimbang, keadaan kesehatan masyarakat secara umum, kemudian kelayakan pangan sebagai pembawa zat gizi atau komponen pangan. Selanjutnya adalah jenis-jenis klaim. Jenis-jenis klaim itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah klaim gizi, yang kedua adalah klaim kesehatan, dan yang ketiga adalah klaim lainnya. Nah, yang pertama adalah klaim gizi. Klaim gizi itu sendiri terdiri dari klaim kandungan zat gizi dan juga klaim perbandingan zat gizi. Untuk klaim kandungan zat gizi, itu merupakan klaim yang menggambarkan kandungan zat gizi yang terdapat di dalam produk itu sendiri. Kandungan zat gizi itu hanya dapat digunakan pada pangan olahan yang telah mengalami proses sehingga kandungan gizi yang terdapat dalam produknya itu lebih rendah atau bebas dan harus sesuai dengan persyaratan. Contohnya klaim kandungan zat gizi itu sendiri pada minuman buah vita serta ultra milk. Pada minuman buah vita itu diklaim bahwa produknya itu jumlah vitamin A dan vitamin C-nya A. Kemudian untuk ultra milk itu diklaim bahwa terdapat minuman tersebut itu rendah lemak dan tinggi akan kalsium. Selanjutnya adalah klaim perbandingan zat gizi. Klaim perbandingan zat gizi itu sendiri merupakan klaim yang membandingkan kandungan zat gizi atau energi antara 2 atau lebih produk. Untuk klaim kandungan zat gizi itu sendiri hanya dapat digunakan untuk pangan olahan yang memenuhi persyaratan. Untuk klaim
perbandingan zat gizi itu sendiri hanya dapat digunakan untuk pangan olahan yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, pangan olahan itu harus yang dibandingkan itu harus sejenis, artinya sama-sama, misalnya susu dengan susu atau teh dengan teh. Kemudian pangan olahan yang dibandingkan sejenis itu harus berasal dari produsen yang sama dan telah memiliki izin edar atau telah diedarkan. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kandungan itu dinyatakan dalam persentase, pecahan maupun angka mutlak. Kemudian perbedaan relatif kandungan zat gizi itu yang dibandingkan paling sedikit adalah 10% ALG untuk gizi mikro, dan untuk energi itu adalah 25%. Selanjutnya adalah klaim kesehatan. Klaim kesehatan itu terdiri dari klaim fungsi zat gizi, klaim fungsi lain, dan klaim penurunan resiko penyakit. Untuk klaim fungsi zat gizi itu sendiri merupakan klaim yang menggambarkan peranan fisiologis zat gizi untuk pertumbuhan, perkembangan, maupun fungsi normal tubuh. Nah, klaim fungsi zat gizi itu sendiri dapat dilihat pada produk susu Anlin, di mana dicantumkan klaim zat gizi bahwa susu tersebut mengandung vitamin D yang membantu penyerapan kalsium, kemudian magnesium yang mampu menjaga kepadatan tulang. Selanjutnya adalah klaim fungsi lain. Klaim fungsi lain itu berkaitan dengan efek positif untuk memperbaiki fungsi tubuh atau memelihara kesehatan. Contohnya itu ada pada minuman atau susu Tropicana Slim. Diklaim bahwa produknya itu serat pangan tidak larut, dapat membantu memudahkan buang air besar jika disertai dengan minuman air putih. Nah, itu klaim fungsi lain. Kemudian yang ketiga adalah klaim penurunan resiko penyakit. Klaim penurunan resiko penyakit itu sendiri merupakan klaim yang menghubungkan atau klaim yang menghubungkan konsumsi pangan atau komponen pangan dalam diet total dengan penurunan resiko kejadian penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Nah, untuk penurunan resiko terjadinya penyakit ini artinya berkurangnya faktor resiko utama suatu penyakit yang penyebabnya itu banyak faktor atau multifaktor. Namun dengan berkurangnya satu dari faktor tersebut itu belum tentu bermanfaat untuk kesehatan. Selanjutnya adalah klaim lainnya. Ada beberapa klaim. Yang pertama adalah klaim isotonik, contohnya pada minuman Isoplus yang diklaim bahwa produknya itu merupakan minuman isotonik. Kemudian klaim tanpa penambahan gula, contohnya ada Litesip. Kemudian bebas rendah laktosa dan juga bebas atau rendah gluten. Nah, selanjutnya, komponen atau klaim yang tercantum itu hanya dapat dicantumkan apabila telah mendapatkan persetujuan oleh Kepala Badan atau Direktur Standarisasi Produk Pangan. Nah, keputusan Kepala Badan itu sendiri ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari atau rekomendasi dari beberapa ahli. Sehingga keputusan itu dapat berupa persetujuan, penolakan, maupun tambahan data. Jadi teman-teman, untuk penambahan klaim pada produk zat gizi itu pada suatu produk itu harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, baru produknya itu apabila diterima oleh Badan Standarisasi Pangan, maka baru bisa dicantumkan di dalam label kemasan. Nah, kemudian selanjutnya adalah komponen pangan olahan atau klaim yang tidak tercantum di dalam produk pangan itu dapat diberlakukan setelah disetujui oleh Kepala BPOM. Ada beberapa pertimbangan klaim tersebut disetujui oleh BPOM. Yang pertama, mendukung kebijakan gizi. Yang kedua, tidak dihubungkan dengan pengobatan atau pencegahan penyakit. Dan yang ketiga, tidak mendorong pola konsumsi yang salah. Kemudian berdasarkan diet total. Dan yang kelima adalah benar dan tidak menyesatkan. Kemudian klaim yang ditujukan itu juga harus dinyatakan dengan adanya bukti ilmiah. Tidak hanya itu, untuk mengajukan klaim ke Badan BPOM atau yang terkait lainnya, itu harus diajukan beberapa dokumen yang penting. Yang pertama adalah komposisi produk, yang kedua ada tujuan penambahan komponen baru, kemudian total asupan harian komponen pangan olahan, kemudian regulasi negara lain, kemudian Certificate of Analysis produk akhir, sejarah penggunaan sebagai pangan, dan
tentunya adalah publikasi ilmiah. Nah, selanjutnya adalah larangan pencantuman klaim gizi pada produk pangan. Yang pertama itu dilarang pada formula bayi untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan, kemudian formulasi lanjutan untuk bayi usia 6 sampai 12 bulan. Kemudian untuk pangan untuk anak 1-3 tahun itu hanya boleh mencantumkan klaim gizi, klaim fungsi zat gizi, serta klaim laktosa dan klaim gluten. Contohnya pada produk MPASI untuk bayi dan anak usia 6-24 bulan dan formula pertumbuhan untuk anak usia 1-3 tahun. Tidak hanya itu teman-teman, informasi nilai gizi itu juga diberlakukan untuk semua produk pangan kecuali kopi bubuk, kemudian teh bubuk, teh celup, AMDK, contohnya kayak air embun, air mineral atau air demineral, kemudian herbal seperti rempah-rempah dan bumbu serta kondimen. Pelarangan pencantuman informasi nilai gizi itu juga dilarang untuk dicantumkan pada label minuman yang beralkohol. Nah, selanjutnya kita akan membahas informasi nilai gizi. Syaratan pencantuman semua klaim itu diatur dalam Perka BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Pada pasal 43 Perka BPOM nomor 31 tahun 2018 itu dinyatakan bahwa keterangan tentang kandungan gizi atau non-gizi itu wajib dicantumkan pada label, kemudian dicantumkan berupa informasi nilai gizi. Kemudian pada pasal 44 dinyatakan bahwa setiap orang yang mencantumkan informasi nilai gizi itu dapat mencantumkan kandungan gizi pada bagian utama label atau dapat bersifat sukarela. Nah, dapat dilihat pada gambar, yaitu pada susu beruang itu dicantumkan label informasi nilai gizinya pada bagian depan kemasan. Selanjutnya, informasi nilai gizi itu disingkat menjadi ING, itu adalah daftar kandungan zat gizi dan non gizi pangan olahan dengan format yang telah diberlakukan. Tata cara penulisan informasi nilai gizi itu, yang pertama adalah dicantumkan dalam bentuk tabel. Yang kedua, tabel informasi nilai gizi itu memuat informasi terkait dengan takaran saji, kemudian jumlah sajian per kemasan, lalu jenis dan jumlah kandungan zat gizi, jenis dan jumlah kandungan zat non-gizi, serta presentasi AKG dan juga catatan kaki. Kemudian, jenis dan jumlah kandungan zat gizi itu harus mencantumkan yang pertama adalah energi total, kemudian lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, dan juga gula serta garam. Format penulisan informasi nilai gizi itu dapat dilihat. Yang pertama adalah format horizontal dengan luas kurang dari 100 cm persegi, kemudian format linear yang sering sekali kita jumpai pada produk pangan, kemudian format vertikal yaitu kemudian format vertikal dengan luas lebih dari 100 cm persegi. Nah, selanjutnya adalah tata cara pencantuman informasi nilai gizi. Informasi yang dicantumkan pada informasi nilai gizi itu yang pertama adalah takaran saji. Nah, keterangan mengenai takaran saji itu merupakan informasi pertama yang tercantum dalam format ING. Pencantuman takaran saji itu dicantumkan berupa jumlah zat gizi dalam satuan metrik, antara lain itu seperti miligram, gram, dan mililiter. Seperti yang kita lihat pada gambar, contohnya yaitu 35 gram takaran sajinya. Kemudian adalah jumlah sajian per kemasan. Jumlah sajian per kemasan ini menunjukkan jumlah takaran saji yang terdapat di dalam kemasan pangan. Pencantuman pangan berisi lebih dari, jadi pencantuman jumlah sajian per kemasan itu apabila pangannya itu lebih dari 1, maka perlu ditulis. Namun apabila pangannya itu hanya 1 atau kemasannya itu hanya 1, maka tidak perlu dilakukan penulisan. Contohnya
yaitu misalnya kalau yang lebih dari satu itu jumlah sajian per kemasannya ada 6 gitu, itu perlu ditulis. Tapi kalau seandainya hanya satu kemasan maka tidak perlu untuk ditulis. Nah, selanjutnya adalah jumlah persajian. Itu merupakan uraian yang memuat kandungan masing-masing zat gizi per sajian. Oleh karena itu, tulisannya itu harus dicetak tebal dan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah jenis dan jumlah kandungan zat gizi dan non-gizi. Jenis dan jumlah kandungan zat gizi dan non-gizi yang dicantumkan pada informasi nilai gizi itu, yang pertama adalah zat gizi yang harus dicantumkan, kemudian zat gizi yang harus dicantumkan dengan persyaratan tertentu, kemudian zat gizi atau komponen lain yang dapat dicantumkan, dan zat gizi atau komponen lain yang belum ditetapkan dalam ALG. Selanjutnya adalah persentasi AKG. Persentasi AKG itu merupakan persentasi kontribusi zat gizi dalam satu sajian produk dibandingkan dengan jumlah kebutuhan zat gizi tersebut dalam sehari. Jadi AKG ini biasanya diletakkan sebagai perbandingan antara jenis dan jumlah kandungan zat gizi. Kemudian adalah catatan kaki. Catatan kaki itu sendiri merupakan informasi yang menerangkan bahwa persentasi AKG yang menunjukkan dalam informasi nilai gizi itu dihitung berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori untuk kelompok umum. Nah, kebutuhan energi tersebut dapat lebih tinggi atau lebih rendah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Pencantuman footnote ini sendiri atau catatan kaki ini sendiri biasanya terletak di bawah. Selanjutnya adalah ketentuan pencantuman zat gizi dan non-gizi. Zat gizi yang harus dicantumkan pada produk pangan itu seperti yang kita lihat pada contoh tadi, yaitu ada energi total. Energi total itu sendiri merupakan jumlah energi yang berasal dari lemak total, protein, dan karbohidrat. Pencantumannya itu sendiri dicantumkan dalam satuan kilokalori per sajian dengan tulisan yang tebal. Selanjutnya adalah lemak total. Jadi lemak total itu juga sangat diperlukan untuk dicantumkan pada informasi nilai gizi. Lemak total itu menggambarkan kandungan semua asam lemak dalam pangan yang dinyatakan sebagai trigliserida. Untuk pencantumannya itu sendiri sama seperti dengan energi total ya, ini dicantumkan dalam gram per sajian dan dalam presentasi AKG lemak total dengan tulisan yang tebal. Selanjutnya adalah lemak jenuh. Lemak jenuh itu sendiri merupakan jumlah keseluruhan asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangkap. Nah, untuk lemak jenuh itu sendiri dicantumkan untuk pangan olahan yang ditujukan pada bayi dan anak sampai dengan usia 3 tahun. Pencantumannya itu dalam gram per sajian dan dalam presentasi AKG lemak jenuh dengan tulisan tebal. Selanjutnya adalah protein. Untuk protein itu sendiri merupakan kandungan yang menggambarkan semua asam amino yang terdapat dalam produk pangan. Pencantumannya itu dalam gram per sajian dan dalam presentasi AKG protein dengan tulisan tebal. Selanjutnya adalah karbohidrat total. Untuk karbohidrat total itu meliputi gula, pati, serat pangan, dan komponen karbohidrat lainnya. Untuk pencantumannya itu dicantumkan dalam gram per sajian dalam persentase AKG dengan tulisan tebal. Selanjutnya adalah gula. Gula itu merupakan monosakarida dan disakarida seperti glukosa, fruktosa, laktosa, dan sukrosa yang terdapat di dalam pangan olahan. Untuk pencantumannya itu sendiri, kandungan gula dicantumkan dalam gram per sajian dengan tulisan tebal. Selanjutnya adalah garam atau natrium. Jumlah garam atau natrium itu dicantumkan sebagai natrium total. Pencantumannya itu dalam miligram per sajian dan dalam presentasi AKG dengan tulisan yang tebal. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, dapat dilihat ya. Pada gambar takaran saji 113 gram itu berhubungan dengan berat bersihnya. Misalnya berat bersihnya itu 226 gram. Kemudian jumlah persajian, artinya dalam satu sajian itu terdiri dari 400 kilokalori.
Kemudian energi dari lemak 120 kilokalori. Nah, energi satu saji itu tadi kan 113 gram. Artinya terdapat 400 kilokalori energi. Energi satu kemasan itu karena ada 2, jadi 226. Itu mengandung energi sebesar 800 kilokalori. Kemudian persentase AKG itu dinyatakan bahwa kebutuhan energi untuk usia lebih dari 3 tahun itu kurang lebih 2150 kilokalori. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pangan proses tertentu. Regulasi proses pangan tertentu itu yang pertama terdiri dari pangan iradiasi, yang kedua adalah pangan steril komersial. Nah, untuk pangan iradiasi itu sendiri dicantumkan dalam Peraturan Badan POM nomor 3 tahun 2018. Dinyatakan bahwa definisi dari pangan iradiasi itu sendiri merupakan setiap pangan yang dengan sengaja dikenai dengan radiasi ionisasi tanpa memandang sumber dari atau produk itu sendiri, dan tanpa memandang sumber dan jangka waktu iradiasi maupun sifat energi yang digunakan. Nah, sumber iradiasi itu berupa iradiasi gamma, kemudian mesin pembangkit sinar X atau mesin berkas elektron. Kemudian adalah jenis pangan, tujuan iradiasi, dosis serap maksimum, dan kemasan yang digunakan itu wajib sesuai dengan persyaratan. Nah, dilakukannya pada fasilitas iradiasi yang memiliki izin dari Bappetan. Artinya, untuk melakukan iradiasi itu sendiri harus dilakukan di tempat yang telah memenuhi fasilitas iradiasi, yang telah sesuai dengan standar, serta memiliki izin edar dari Bappetan. Selanjutnya, untuk pangan iradiasi itu sendiri perlu dicantumkan tulisan iradiasi, kemudian tulisan tidak boleh dilakukan iradiasi ulang apabila produk tersebut tidak perlu dilakukan iradiasi lagi, kemudian tanggal, bulan, dan tahun iradiasi, lalu nama negara tempat diberlakukan atau tempat dilakukannya proses iradiasi, dan logo pangan iradiasi itu sendiri. Selanjutnya adalah pangan steril komersial. Pangan steril komersial ini biasanya kita banyak ditemukan. Contohnya ada produk sarden atau susu yang mengalami proses pasteurisasi dan lain sebagainya. Kemudian adalah jadi pangan steril komersial itu sendiri adalah pangan berasam rendah yang dikemas secara hermetis, artinya kemasan tertutup yang dapat mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam kemasan selama proses pemanasan, itu disterilisasi komersial dan disimpan pada suhu ruang. Kemudian pangan berasam rendah itu adalah pangan olahan yang memiliki pH lebih besar 4,6 dan AW-nya itu sebesar atau lebih besar dari 0,85. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari pangan steril komersial. Itu ada PSK yang disterilisasi setelah dikemas, kemudian pangan steril komersial yang diolah dengan proses aseptis. Contohnya untuk pangan steril komersial yang disterilisasi setelah dikemas itu misalnya produk kaleng, ikan sarden, dan lain sebagainya. Kemudian pangan steril komersial yang diolah dengan proses aseptik, contohnya itu seperti susu yang telah mengalami proses pasteurisasi sebelumnya. Persyaratannya itu sendiri harus memberikan nilai F0 sekurang-kurangnya adalah 3,0 menit dihitung terhadap spora Clostridium botulinum. Clostridium botulinum itu sendiri merupakan bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi. Biasanya ditemui pada produk-produk kaleng. Kemudian F0 itu adalah ukuran kecukupan panas untuk proses sterilisasi komersial yang dinyatakan sebagai ekivalen waktu pemanasan. Jadi dalam satuan menit pada suhu konstan 121,1 derajat Celcius atau sekitar 250 derajat Fahrenheit. Untuk pangan steril komersial ini juga dikecualikan untuk minuman yang beralkohol, kemudian air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan saya terkait dengan regulasi gizi dan pangan olahan tertentu.
Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.